Bayangkan keheningan yang pecah saat karung goni tua itu jatuh di atas karpet showroom seharga puluhan juta. Semua staf dan pelanggan tertawa, mengejek Bao, dan serentak menuntut Dimas, pria yang menyamar dalam kaos dekil dan sandal jepit, untuk segera enyah dari hadapan BMW i8 seharga 4 miliar rupiah. Seorang sales arogan bernama Rendra, yang paling lantang mencibir, tak menyadari bahwa 5 detik lagi ia akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih keras daripada kaca mobil mewah itu. Apa yang sebenarnya dicari Dimas dalam penghinaan yang sengaja ia terima? Mengapa ia mempertaruhkan martabatnya sendiri dengan berpura-pura menjadi seseorang yang diremehkan? Dan mengapa, ketika karung goni itu perlahan terbuka, isinya bukan sampah, melainkan tumpukan uang tunai yang disusun rapi seolah ditarik langsung dari bank, air mata justru mengalir dari mata Lestari, satu-satunya resepsionis yang berani memberinya segelas air minum? Kisah ini bukan sekadar tentang uang atau mobil mewah, ini adalah perang batin seorang miliarder yang trauma masa lalu dan sebuah ujian kejam untuk membuktikan bahwa harga diri jauh lebih mahal dari kekayaan. Showroom BMW di jantung Sudirman, Jakarta adalah kuil hening yang dibangun di atas kesombongan. Mobil-mobil sport, karya seni dari logam dan serat karbon, berbaris rapi seolah menanti pemujaan. Tepat di tengah, BMW i8 hitam mengilap berdiri sebagai altar utama, memancarkan harga jual lebih dari 4 miliar rupiah. Di ruangan yang didominasi aroma kopi single origin dan kulit jok baru itu, kesunyian elegan tiba-tiba robek oleh kehadiran sosok yang tidak selaras. Dimas Arya Putra masuk dengan langkah pelan, matanya tenang. Dalam penyamarannya, ia tampak seperti bayangan dari lapisan masyarakat yang seharusnya tidak diizinkan melintasi pintu kaca otomatis tersebut. Kaosnya yang dekil, celana belel, dan sandal jepitnya seolah menjadi provokasi bisu. Di tangannya, sebuah karung goni usang yang tampak berat ia sandarkan ke pinggul. Kehadirannya seketika menarik semua perhatian, mengubah suasana dari tenang menjadi tegang. Reaksi pertama datang dari Rendra, seorang sales senior dengan senyum terpaksa yang dipelajari bertahun-tahun. "Mas, ini showroom mobil, bukan tempat meminta-minta," katanya, nadanya penuh ejekan tersembunyi. Rendra mendekat, mengibas-ngibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Jual botol atau kardus di tempat lain, ya." "Bau," tambahnya cukup lantang agar didengar semua orang. Dimas tidak tersulut. Ia hanya menoleh, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, lalu tertuju kembali pada BMW i8. "Saya datang bukan untuk mengemis," jawab Dimas pelan. "Saya cuma mau lihat mobil itu." "BMW i8, katanya, menunjuk mobil impiannya. Tawa sinis pecah dari area lounge. Winda, salah satu staf marketing, mendekat sambil tertawa. "Mau lihat? Itu mobil harganya lebih dari 4 miliar rupiah, Mas. Bapak bawa uang berapa? 5.000? 10.000? Jangan-jangan cuma mau bikin konten biar viral." Ejekannya disambut anggukan dari beberapa pegawai lain. Di sudut ruangan, hanya Lestari, sang resepsionis, yang tetap menatap Dimas tanpa ikut tertawa. Ia merasakan sengatan malu, teringat ayahnya yang dulu pernah diremehkan karena penampilan. Rendra kembali mendekat, kali ini dengan seringai di wajah. "Baiklah, saya kasih tahu. Mobil ini harus dibeli dengan cek bank atau transfer tunai. Jadi, Mas, tujukan uangnya sekarang, atau tolong segera keluar." Dimas menunduk sebentar. Tangannya mencengkeram erat tali karung goni, seolah itu adalah satu-satunya harga dirinya yang tersisa. Ia merasakan kembali sakit hati ayahnya 20 tahun yang lalu, ketika ayahnya dikeluarkan dari kantor bank. Kali ini, ia adalah penonton, sekaligus aktor utama. Ia mengangkat kepala, sorot matanya yang abu-abu kini tampak menantang. "Kalau saya mau beli tunai," katanya, suaranya kini sedikit lebih dalam dan jelas, mengalahkan suara AC sentral. "Di tempat ini, sekarang juga. Boleh?" Tawa kembali meledak, namun kali ini ada getaran keraguan di dalamnya. Tantangan itu terasa begitu absurd, begitu konyol, hingga membuat staf showroom bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan pria ini di balik kaosnya yang kusam. Tawa Rendra terdengar paling keras, bertepuk tangan pelan, menertawakan Dimas yang dianggapnya sudah kehilangan akal sehat. "Wah, boleh banget, Mas. Asal tunjukin sekarang di sini biar semua percaya."
Tapi kalau isinya cuma botol bekas, saya sendiri yang akan lempar Mas keluar, ancamnya, menikmati perhatian dari semua orang. Dimas mengangguk pelan. Saya tunjukkan, katanya, berbisik pada dirinya sendiri, tapi jangan menyesal, ya. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan yang berkarpet tebal, menjatuhkan karung goni usangnya ke lantai. Suara benda-benda di dalamnya bergesekan, terdengar samar seperti bunyi plastik. Beberapa pegawai mulai menutup hidung. Aduh, baunya. Ini showroom mobil mewah, bukan tempat pembuangan sampah, desis Bu Ratna, seorang pelanggan paruh baya berpenampilan perlente. Winda, yang merasa terhibur dengan ejekan itu, mengambil segelas air mineral dari dispenser. Dengan pura-pura tidak sengaja, ia menyiramkan air itu ke karpet, sedikit mengenai celana Dimas. Ops, maaf, licin tadi, katanya datar, lalu terkekeh. Lingkaran ejekan semakin ketat, mengisolasi Dimas di tengah-tengah keangkuhan mereka. Dimas menatap celananya yang basah. Ia tidak marah, tetapi ada keheningan yang berbahaya di matanya. Ia hanya menarik napas dalam, memilih untuk tidak membalas penghinaan fisik itu. Ia berjongkok, tangannya yang kotor mulai membuka simpul tali karung dengan hati-hati. Cepat, Mas, showtime, seru Rendra, maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke depan, penuh rasa ingin tahu yang kejam. Tiba-tiba, Lestari bergerak. Ia diam-diam mengambil segelas air putih dan menaruhnya di lantai dekat Dimas, tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu ia kembali ke mejanya, wajahnya menunduk. Itu adalah satu-satunya tindakan kemanusiaan yang tak ternilai harganya di tengah-tengah kerumunan yang membiarkan diri mereka diperbudak oleh status. Dimas tersenyum tipis ke arah Lestari, senyum yang penuh rasa terima kasih. Kemudian, ia membuka simpul tali plastik yang melilit isi karung. Aroma plastik tebal, bukan bau sampah, mulai tercium samar. Simpul tali karung terakhir terlepas, dan sebagian kecil isinya terlihat jelas. Bundelan-bundelan rapi yang terbungkus plastik bening, diikat dengan karet gelang warna merah. Seorang pelanggan yang berdiri dekat spontan berbisik, suaranya gemetar. Itu, uang. Rendra, yang berada di posisi paling depan, mencoba mempertahankan senyum sinisnya. Uang mainan kali, bos. Mana mungkin asli. Dibungkus rapi kayak dari bank. Jangan-jangan uang monopoli. Namun, nada suaranya sudah berubah. Keraguan dan ketakutan telah menyelinap masuk ke dalam keangkuhannya. Dimas menutup kembali karungnya, tidak memberikan kesempatan mereka untuk melihat lebih banyak. Ia berdiri, tinggi dan tegak. Saya datang untuk membeli. Bukan untuk diuji. Saya tunjukkan buktinya, tapi saya minta penjelasan tentang mobil ini, sekarang, katanya, menatap lurus ke mata Rendra. Seluruh ruangan hening. Tawa telah sepenuhnya mati. Mereka tidak tahu, bahwa uang tunai itu hanyalah kulit luar dari kejutan yang jauh lebih besar. Sebuah kebenaran kontroversial tentang harga diri Dimas yang akan segera terungkap. Keheningan yang mencekam di dalam showroom terasa lebih bising daripada ejekan sebelumnya. Rendra berdiri kaku, keringat menetes di pelipisnya. Ia menyadari risiko nyata di hadapannya. Jika bundelan uang itu asli, ia baru saja menghina seorang miliarder di depan umum. Tepat pada saat itu, Pak Dedi, manajer showroom, masuk dari lantai atas. Ia mengenakan jas hitam dan langsung merasakan suasana aneh yang menyelimuti timnya. Rendra, panik, segera menghampiri dan berbisik cepat di telinga Pak Dedi, menjelaskan situasi yang berantakan dengan nada gemetar. Pak Dedi menoleh, menatap Dimas yang masih berdiri tenang di samping BMW i8, lalu ke karung goni yang setengah terbuka. Raut wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut. Uang tunai, gumamnya. Dimas mengangguk. Uang tunai untuk membeli mobil ini. Penuh, katanya dengan tenang. Pak Dedi mendekat perlahan, berusaha menjaga profesionalitas. Mas, boleh saya tahu nama lengkap Anda? Untuk keperluan administrasi, tanyanya sopan, nada suaranya 100% berbeda dari staf yang lain. Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan dompet kulit kecil yang lusuh dari saku celananya yang robek. Dari dalamnya, ia menarik satu lembar kartu nama berwarna putih mutiara dengan cetakan huruf emas yang elegan. Ia memegangnya sejenak, menatap ke sekeliling ruangan. Sebelum saya berikan ini, ujar Dimas,
Suaranya rendah namun menusuk. Saya mau tanya. Kalau saya datang ke sini mengenakan batik mahal dan jam tangan mewah, apakah kalian akan menyambut saya dengan senyum, kopi, dan brosur? Tidak ada yang berani menjawab. Rendra menunduk dalam, Winda memalingkan muka. Dimas melanjutkan, sayangnya, saya tidak suka basa-basi. Saya hanya ingin melihat bagaimana orang memperlakukan seseorang yang tidak mereka kenal, tanpa merek, tanpa status. Saya ingin tahu, apakah 4 miliar rupiah membuat saya berhak dihormati, atau karena saya adalah manusia? Dimas menyodorkan kartu nama itu ke tangan Pak Dedi. Manajer itu membacanya dan matanya langsung membulat sempurna. Dimas Arya Putra, pendiri dan direktur utama PT Arka Nusantara, bisik Pak Dedi, suaranya tercekat. Seorang pelanggan di sudut ruangan langsung bereaksi, mengeluarkan ponselnya. Saya pernah baca. Dia masuk daftar 20 pengusaha muda paling berpengaruh tahun lalu. Wajah-wajah yang tadi penuh cemoohan kini berubah total menjadi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Rendra ambruk di sofa terdekat, menyadari ia telah menghina orang yang kemungkinan bisa membeli seluruh showroom itu. Dimas melangkah maju. Saya tidak datang untuk menghinakan siapapun. Saya tidak sedang menguji showroom ini karena ingin balas dendam, katanya. Saya hanya ingin tahu apakah tempat ini menyambut orang kaya atau menyambut manusia. Ia berhenti, pandangannya tertuju pada Lestari, yang kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dan dari semua yang saya temui di sini, lanjut Dimas. Hanya satu orang yang tidak menilai saya dari baju dan karung saya. Hanya satu yang memberikan segelas air, bukan tatapan jijik. Tangis Lestari pecah. Dimas tersenyum kecil. Terima kasih. Kebaikan kecilmu jauh lebih besar dari 4 miliar rupiah. Tepat ketika Pak Dedi hendak memanggil stafnya untuk memproses pembelian, Dimas mengangkat tangan. Tunggu. Sebelum ini selesai, ada satu hal lagi yang harus saya tunjukkan, katanya. Sesuatu yang lebih penting daripada mobil ini. Ruangan menjadi sangat sunyi. Staf yang tadinya lega karena mengira closing sudah di tangan, kini kembali tegang. Pengakuan Dimas bahwa ia tidak ingin membalas dendam terasa kontroversi. Mengapa ia memilih cara yang manipulatif jika bukan untuk mempermalukan? Dimas berbalik ke arah karung Goni. Ia tidak mengambil uangnya, melainkan merogoh saku celananya yang robek lagi. Kali ini ia mengeluarkan foto kecil yang lusuh dan terlipat rapi. Ia mengangkat foto itu tinggi-tinggi. 20 tahun yang lalu, ujar Dimas, suaranya serak. Ayah saya adalah seorang pengrajin kayu miskin. Ia memimpikan mobil seperti ini. Ia mengumpulkan uangnya di dalam karung Goni yang persis sama seperti ini. Ia memandang lurus ke mata Rendra. Ayah saya meninggal setelah dipermalukan secara publik oleh seorang bankir, hanya karena ia meminta pinjaman modal dengan penampilan yang tidak meyakinkan. Kematiannya bukan hanya karena penyakit, tapi karena harga dirinya dibunuh oleh tatapan jijik dan penilaian status. Malam itu, lanjut Dimas, mengungkapkan rahasia berlapis yang selama ini ia simpan. Saya berjanji akan membeli mobil ini. Tunai. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa karung Goni yang kalian anggap sampah, bisa membeli semua kemewahan ini. Dan uang ini, ia menunjuk bundelan uang tunai, bukan didapat dengan cara mudah. Sebagian besarnya adalah hasil penjualan aset yang bagi sebagian orang adalah tindakan moral yang salah demi menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan di awal, sebuah rahasia yang membuat nama saya dicibir di beberapa lingkaran elit. Jadi, saya tahu rasanya dihakimi, Rendra. Saya tahu bagaimana rasanya memiliki harta, tetapi dicela karena sebuah pilihan hidup yang sulit. Ia menatap Rendra, lalu Pak Dedi. Inilah pelajaran sebenarnya. Saya datang untuk membeli harga diri yang pernah direnggut dari keluarga saya, dan saya melihat tempat ini siap merenggut harga diri orang lain karena penampilan. Lalu, Dimas mendekati Lestari. Ia menarik satu bundel uang dari karung Goni, sejumlah uang yang nilainya setara gaji resepsionis selama 3 tahun. Ini untukmu, Lestari, katanya lembut. Bukan hadiah, tapi pengakuan. Karena saat semua orang melihat saya sebagai beban, kamu melihat saya sebagai manusia. Gunakan ini untuk pendidikanmu, untuk masa depanmu. Jangan pernah biarkan uang membuatmu lupa pada kebaikan.
Lestari menangis, tidak bisa berkata-kata. Dimas kembali berdiri tegak. Ia berjongkok di depan karung goni, mulai menyusun tumpukan uang di atas karpet showroom yang tadinya basah oleh tumpahan air Winda. Saya ingin membayar tunai di sini, katanya kepada Pak Dedi. Di depan semua orang. Biar mereka yang tadi melihat saya dihina, kini juga melihat bagaimana saya membayar penuh. Saya tidak akan melaporkan siapapun ke kantor pusat. Dimas menatap Rendra, yang kini hanya bisa membungkuk dalam-dalam. Tapi kamu, Rendra, kamu akan melihat dan mengingat ini seumur hidupmu. Adab lebih mahal dari 4 miliar. Dengan keheningan yang berat, proses pembayaran tunai pun dimulai. Dimas menunjuk karung goni yang masih ada di mobilnya. Masih ada 2 karung lagi di luar, ujarnya santai, seolah yang ia bicarakan hanyalah keranjang sayur. Proses transaksi tunai terbesar di showroom itu selesai. Kunci BMW i8 diserahkan kepada Dimas Arya Putra. Semua pegawai berdiri membungkuk dalam-dalam, bukan karena hormat, melainkan karena malu yang tak tertahankan. Bu Ratna, si pelanggan yang mencibir, buru-buru keluar tanpa menoleh, wajahnya tertutup kipas tangan. Dimas keluar dari showroom, masih dengan kaos dekil dan sandal jepitnya, meninggalkan tumpukan uang tunai di belakangnya. Ia masuk ke dalam BMW i8, mesin mobil sport hybrid itu menyala dengan denggungan lembut, sangat kontras dengan penampilan pengemudinya. Ia tidak mengemudi ke penthouse atau kantornya. Dimas melaju pelan, memarkirkan mobil mewah itu tepat di depan sebuah warung kecil di pinggiran kota, sebuah rumah kontrakan sederhana yang menjadi rumahnya dan ibunya. Ia turun, membuka pintu mobil, dan disambut oleh ibunya yang duduk di bangku kayu. "Nak Dimas, jadi juga beli mobilnya?" tanya sang ibu, tersenyum tulus. Dimas mengangguk. Ia duduk di sebelah ibunya, mengeluarkan foto ayahnya yang tadi ia bawa. "Sudah, Bu. Mobil ini sudah membayar utang harga diri ayah. Saya tidak beli untuk pamer. Saya beli agar orang-orang tidak lagi mudah meremehkan sesama." Dimas tahu tindakannya di showroom adalah upaya yang kontroversial. Ia sengaja memprovokasi keributan dan memanipulasi situasi untuk membongkar standar ganda. Ia menggunakan kekayaan hasil jerih payahnya, yang didapat dengan perjuangan, untuk mengajarkan pelajaran tentang martabat. Di ruang rapat showroom, Pak Dedi memimpin pertemuan darurat. "Mulai hari ini," ucapnya tegas, "semua orang yang masuk ke tempat ini akan kami sambut dengan senyum. Tak peduli mereka pakai sandal atau sepatu kulit. Tidak akan ada lagi penilaian dari penampilan. Hari itu adalah hari perubahan yang tidak didorong oleh aturan perusahaan, melainkan oleh rasa malu kolektif." Sore harinya, video pendek yang direkam oleh seorang pegawai magang menjadi viral. Judulnya provokatif, "Gembel beli BMW pakai karung goni, ternyata bos besar." Komentar membanjiri, terbelah menjadi 2 kubu, yang satu memuji Dimas sebagai pahlawan yang mengajarkan pelajaran berharga, dan yang lain mencibir tindakannya sebagai arogansi kaum elit yang sengaja mempermalukan kelas pekerja demi ego dan konten. Di rumah kontrakannya, Dimas menyuapi ibunya makan malam dengan lauk tempe goreng sederhana. Ia menatap mobil BMW i8 yang terparkir di depan rumahnya yang sederhana, memantulkan cahaya lampu jalan. Baginya, mobil itu hanyalah sebuah alat, sebuah simbol pengembalian martabat keluarga yang hilang. Nilai sejatinya tetap ada dalam pilihan sikap. Dimas berdiri di depan pintu rumahnya, menatap langit malam yang diselimuti polusi cahaya Jakarta. Ia tahu dunia akan selalu menilai dari tampilan luar. Tetapi ia telah membuktikan, dengan cara yang menantang dan tidak nyaman, bahwa yang paling berharga seringkali tersembunyi di balik yang paling sederhana. Dan orang yang kamu remehkan hari ini, bisa jadi adalah orang yang kamu hormati esok hari. Di akhir cerita ini, kita melihat Dimas Arya Putra, sang CEO, berhasil membeli mobil impian ayahnya, sebuah simbol martabat yang dulu direnggut. Ia memilih pulang ke rumah kontrakan sederhana bersama ibunya, meninggalkan staf showroom dalam keheningan yang penuh penyesalan, dan memberikan hadiah tak terduga kepada Lestari sebagai penghargaan atas ketulusannya. Pesan yang tertinggal sungguh menusuk. Jangan pernah sekali-kali kita menilai nilai sejati seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau penampilan luarnya. Adab, etika, dan kemanusiaan adalah mata uang yang jauh lebih tinggi dan lebih mahal daripada aset miliaran rupiah. Ingatlah,
Cerita ini adalah fiktif dan dramatisasi, namun kami buat serealistis mungkin agar hikmahnya dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah menonton kisah ini hingga akhir.